wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat pengawas binaan gugus 1 dan 4, Bapak Haji Supianto SPD MPD. Yang kami hormati Ketua Gugus 1, Ibu Hendrawati MPD. Yang kami hormati Ketua Gugus 4, Ibu Nung Nurhayati SPD. Yang saya hormati Ketua KKG beserta jajaran Gugus 4, Bapak Ibu Kepala Sekolah baik negeri maupun swasta segugus 1 dan 4. Yang saya banggakan pengurus KKG Gugus 1 yang senantiasa membantu saya di dalam beberapa kegiatan, serta Bapak Ibu peserta WW Gubat 27 Maret 2021 yang saya hormati dan banggakan. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan WW Gubat pun seharusnya di minggu kedua di setiap bulannya. Ada beberapa hal, pertama persiapan PTS keempat ini baru kita laksanakan. Akan tetapi KKG 1 berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan WW Gubat. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sahabatnya dan kita pengikutnya, dan mudah-mudahan di yaumil kiamah mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu hadirin yang saya hormati, pertama pengurus KKG Gugus 1 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Supianto SPD MPD binaan Gugus 1 yang menyempatkan waktu untuk kegiatan ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, seyogianya kegiatan ini kita buat secara live streaming di YouTube karena tadi informasi dari Bunia terkendala teknis, jadi belum bisa kita laksanakan. Tapi mudah-mudahan di kegiatan bulan berikutnya kita buat live streaming di YouTube. Mungkin itu informasi dari Bunia. Bapak Ibu yang saya hormati, KKG Gugus 1 di bulan Februari dan Maret, ya, kurang lebih 1 minggu kita secara estafet melaksanakan pertemuan virtual guru kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 dan juga guru bidang studi. Alhamdulillah proaktif, responnya baik dan dihasilkan beberapa poin-poin penting, ya. Salah satunya terbentuknya grup di level kelasnya masing-masing. Jadi kalau untuk mengkomunikasikan kelas itu bisa menghubungi pengurus KKG, dalam hal ini adalah koordinator kelas, dan sudah berjalan kegiatan-kegiatan di level kelasnya. Alhamdulillah terbentuk grup kelas itu untuk mempermudah komunikasi. Jadi kalau hanya mengumpulkan di level kelasnya, kita KKG siap kapanpun. Dan adanya juga kegiatan-kegiatan yang didiskusikan ketika pertemuan virtual di level kelasnya masing-masing. Oleh karena itu, atas nama pengurus KKG, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktifnya dalam kegiatan yang sudah kita laksanakan di pertemuan virtual, dan mudah-mudahan grup yang sudah terbentuk itu bisa ditindaklanjuti, bisa dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada semua pihak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iman Hermana selaku Ketua KKG Gugus 1. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Gugus 1 yang akan disampaikan oleh Ibu Hendrawati MPD. Kepada Ibu Hendrawati kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suaranya jelas nggak? Mohon maaf, saya lagi di jalan. Lain yang jalan-jalan. Terdengar, Ibu. Dengar, Bu. Lanjut. Lanjut. Ya, Kapan lagi dia ini? ini salam sejahtera pada yang sama. Yang saya hormati Bapak Pengawas Binaan Gugus 1, Bapak Haji Supianto. Yang saya hormati salah di lingkungan Gugus 1 dan lingkungan Gugus 4. Yang saya hormati Ketua Gugus 1 Bapak Iman Hermana dan Ketua Gugus 4 Bapak Rahmat. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang ada di lingkungan Gugus 1 dan Gugus 4. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini, hari Sabtu, kita dapat bertemu walaupun dalam Zoom. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu hadirin semua yang sama-sama hadir dalam pertemuan Zoom ini. Saya sebagai Ketua Gugus dan mungkin juga adalah orang yang akan di ujung bakti sangat mensupport kegiatan Sinyalnya itu endut-endutan. Karena banyak dalam KBM ini kualitas pendidikan ada nongol bareng-bareng kita. Yang pernah sobat kedengeran emang berarti ngomongnya. Iya, nggak ada suaranya. Bu Hendra terlempar. Dilanjut Halo. aja. Bu Hendranya Halo, Ibu. terlempar. Nggak ada di Zoom, udah keluar. Udah keluar. Oke. Baik, terima kasih. Sinyalnya mungkin hilang. Ya. Terima kasih kepada Ibu Ketua Gugus 1, Ibu Hendrawati MPD, meskipun dalam ada kegiatan di luar, tetap memotivasi kita dari kejauhan. Meskipun pada akhirnya pembicaraan ini terputus. Mungkin kami dari panitia mohon maaf sebelumnya. Baik, kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu acara yang kelima, penyampaian materi oleh tutor sebaya yang akan disampaikan oleh Ibu Amalia Ulil Izzati SESY dengan materi pembelajaran inspiratif dengan Wodwa. Kepada Ibu Amalia Ulil Izzati SESY kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, mohon izin teman-teman di-mute semua kecuali yang menyampaikan materi supaya tidak mengganggu. Mohon sekali lagi tidak ada yang membuka suara kecuali narasumber atau moderator. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Ibu Sapina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terima kasih saya ucapkan untuk kesempatannya di hari ini sebagai tutor sebaya yang akan menyampaikan tentang materi tentang pembelajaran inspiratif dengan word wall. Yang terhormat kepada Bapak Pengawas Binaan Gugus 1 dan 4, Bapak Haji Supianto, SPD, MPD. Yang terhormat Ketua Gugus 1, Ibu Hendrawati. Yang terhormat Ketua Gugus 1, Bapak Iman Hermana. Dan semua Bapak Ibu guru semua yang hadir pada acara webinar kali ini. Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Semoga semua Bapak Ibu guru semua sehat semua. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pembelajaran inspiratif dengan word wall. Bu Amalia. Amalia. Namanya getahnya. Ayo sebentar Pak. Oke. Mohon maaf Bapak Ibu, koneksinya kurang baik. Bu Amel, Iya, sebelumnya dibuka dulu di Udah, luar, baru di share screen. Dibuka dulu Bu, baru di share screen. ya sebentar Bu. Ibu stop share dulu. Stop share. Buka dulu Bentar, Bu. PPT-nya, baru share screen lagi. Soalnya kalau langsung dibuka kayak gini, dia nggak bisa. Ya bentar Bu, koneksinya ini. Sebentar. Stop share dulu aja, nggak apa-apa. Ya, Ibu buka dulu. Baru nanti share screen lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran inspiratif materi saya pembelajaran inspiratif dengan word-wall. Yang pertama, pembelajaran inspiratif adalah pembelajaran yang mendorong dan memicu peserta didik untuk mencari temukan hal-hal yang baru. Pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar dalam suasana tanpa tekanan terlibat secara fisik dan psikis. Iya, Pak. WordWall adalah aplikasi berbasis website ini dapat digunakan untuk membuat media pembelajaran seperti kuis, menjodohkan, memasangkan pasangan, anagram, acak kata, pencarian kata, mengelompokkan, dan lain sebagainya. Ya. Langkah-langkah membuat WordWall yang pertama, membuat akun Google bagi yang belum mempunyai akun. Selanjutnya, masuk ke Google dan ketik WordWall pada URL. Selanjutnya, mendaftarkan akun di WordWall. Nah, selanjutnya, klik sign up, lalu isikan nama, alamat, email, kata sandi, dan lokasi. Nah, ini adalah tampilan halaman setelah login. Pilih Create Activity, lalu pilih salah satu template aktivitas yang akan dibuat. Selanjutnya, ini adalah tampilan template setelah login. Nah, Bapak Ibu bisa memilih salah satunya. Ini saya memilih template tentang game show quiz yang ada di sini. Untuk bagian tanda merah, ketik pelajaran yang akan dibuat. Contohnya tema 8. Pembelajaran subtema 1, pembelajaran 1. Dan untuk questionnya di sini untuk menuliskan soalnya dan di bawahnya ada untuk jawabannya. Ini adalah contoh soal yang sudah saya buat. Ini insert untuk mencari gambar. Bapak Ibu bisa klik di sebelah sini lalu enter. Nanti akan muncul semua gambar-gambar tentang pakaian adat. Karena saya mencari pakaian adat. Nah, jika soal sudah semua diketik, lalu Bapak Ibu klik done atau selesai. Nah, kemudian ini adalah tampilan setelah selesai membuat soal, lalu klik share. Nah, di sini di samping ada ada 5 jenis permainan. Nah, kita bikin satu Bapak Ibu. Nah, kalau ini tentang game show quiz. Nah, Bapak Ibu bisa memilih quiz lain di sini. Misalnya ingin open the box. Jadi soalnya tetap sama, cuman per game itu bisa berbeda-beda. Nah, jika sudah klik share, nanti akan muncul seperti tampilan yang ada di sini. Klik di My Student, ini ada 2 Bapak Ibu, ada Other Teacher and My Student. Nah, kita pakai yang Set Assessment. Setelah klik yang Assessment Setup tadi, nah, kita beri tanda checklist di leaderboard-nya untuk menampilkan papan penilaian. Setelah itu, kita klik Start. Nah, kemudian tampilannya seperti ini dan Bapak Ibu bisa mengkopinya lalu di-share kepada anak muridnya.
Nah, dan ini tampilan leaderboard-nya. Di sini ada rank-nya, rank 1, 2, dan 3. Nah, di sini nanti kalau sudah anak muridnya mengisi semua, di sini akan tampil nama-namanya dan soal nomor berapa yang mereka jawab benar ataupun salah. Selamat mencoba Bapak dan Ibu Guru. Nah, kita coba untuk prakteknya. Nah. Share. Oke. Oke ya. Bapak Ibu, kita ingin mencoba untuk membuat word wall. Kita coba bersama-sama ya Pak, Mbak Bu. Oke. Bentar Pak. Contoh word wall yang ingin saya tampilkan seperti ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan. Kelihatan. Nampak. Ini Pak word wall. Saya ingin mencoba masuk ke word wall. Bapak Ibu Guru mau mencoba bersama untuk ini membuat word wall. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke Google Chrome, lalu ketik word wall. Emang kelihatan? Kelihatan lah. Sudah Pak, Bu. Kita mencoba untuk membuat word wall. Nah, kalau sudah pada masuk belum Pak? Bapak Ibu sudah masuk word wall-nya? Sudah Bu. Sudah. Nah, terus kemudian kita create activity. Daftar dulu ya? Iya Pak, daftar dengan email. Mau lewat ini. Mau lewat laptop ini ya. Biar layanan praktek. Nah, Bapak Formnya Ibu bikin klik sendiri? create activity. Iya, bikin sendiri Pak, email Bapak. Nah, di sini ada beberapa Pak. Pilih tadi saya menggunakan game show quiz. Yang ini tampilannya. Dan ini coba kita buat. Ini banyak Bapak, Ibu permainannya. Nah, coba kita di kuis. Di sini bisa dituliskan untuk mata pelajarannya. Misalnya saya tulis tema 7. Kemudian di sini kita tulis untuk soalnya. Ini soalnya ngacak aja ya Pak. Karena hanya untuk contoh ya Bapak Ibu. Saya tuliskan kota Indonesia. Ada ya.
Bapak Ibu bisa mencobanya. Maaf ya Bapak Ibu, saya membuat soalnya belum asal aja, jadi sebagai contoh ya Bapak Ibu. Yang di sini tidak bisa kalau hanya satu langsung done, minimal Bapak Ibu menulis 5 soal. Saya contohkan dari yang sudah saya buat tadi ya Bapak Ibu. Nah, ya. Ini tadi contoh yang sudah saya buat. Ini jika soal semua sudah selesai, tampilan Word wallet akan seperti ini, dan Bapak Ibu bisa klik share. Lalu klik set assessment. Nah, kemudian leaderboard-nya Bapak Ibu checklist, kemudian start. Nah, kemudian Bapak Ibu copy. Nah, lalu kirim pada anak-anak muridnya. Jika ada yang ingin diedit, Bapak Ibu bisa diedit konten sebelah sini, di bawah tulisan share. Nah, coba kita nyalakan. Nah,
Nah, ini untuk soal yang pertama. Tari daerah menjadi bentuk keragaman di Indonesia dalam hal. Lalu klik jawabannya. Mohon maaf ya Bapak Ibu guru semua, koneksi internet saya sepertinya buruk. Nah, ya skip aja ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini contoh wordwall yang sudah jadi. Nah, di sini ada yang tadi dalam materi saya sampaikan, yang di sebelah kiri ini ada beberapa permainan. Nah, mereka bentuknya beda-beda Bapak Ibu guru semua. Tapi soalnya masih tetap sama. Misalnya kita bermain open the box. Ini dari open the box. Ya, bukan yang tadi game show. Nah, sekarang kita coba yang open the box. Tampilannya akan berubah Bapak Ibu guru. Di sini soalnya semuanya sama seperti yang tadi Bapak Ibu guru. Nah, hanya saja permainannya yang berubah. Di sini adalah step 1 to open. Ini soal-soal yang tadi kita buat. Kita tinggal pilih mau yang kita mau soal yang nomor berapa dulu yang kita buka. Random bisa. Ini pertanyaan yang sama seperti permainan yang pertama ya Bapak Ibu guru. Karena bentuk permainannya yang berbeda, jadi soalnya pun ngacak. Nah, ini jenis permainan yang kedua. Kita coba permainan yang ini. Match chess.
Pernah ikut Zoom, Mas. Gugus 1 ada, gugus 1 yang kemarin Ibu kasih itu ya. Gugus 1 semua, gugus 1 mau gugus 4 no. Lupa ini. Agak terasa ya. Dari mana tuh? Yang ringan. Ini jenis permainan yang ketiga, Maze Change. Ini seperti apa ya? Mencari ular tangga. Soalnya tentang kegiatan antar negara adalah Bapak Ibu guru bisa pilih sambil menjalankan bisa diklik, atau kalau pakai laptop Ibu jalankan sesuai arahnya kanan kiri ya Bapak Ibu. Ini koneksi. Nah, kita sudah tahu jawabannya pasti ekspor dan impor. Nah, tapi jika punya kita yang merah ini kena terkejar dengan musuhnya, nah ini pasti mereka bisa dari ulang lagi Bapak Ibu guru. Jadi seperti permainan anak-anak bermain games kebanyakan di handphone ya Bapak Ibu guru. Nah, tapi ini tapi kalau kita permainan sambil belajar ya Bapak Ibu guru. Gimana, Dek? Nah, ini masih banyak lagi Bapak Ibu guru. Nah, saya contohkan 3 saja. Nanti Bapak Ibu guru bisa mencobanya, bisa mencoba membuatnya di sekolahan masing-masing ya Bapak Ibu guru. Nah, sekian materi yang saya sampaikan tentang pembelajaran inspiratif dengan WordWall. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena koneksi internet saya sangat buruk sepertinya Pak, Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam kepada Waalaikumsalam. Ibu moderator, Ibu Sapinah. Terima kasih kepada Ibu Amalia Ulil Izzati. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan, meskipun kita terkendala koneksi ya Bu ya, menjadi pembelajaran buat kita. Sedikit banyak itu kan relatif Bu kita terimanya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita meskipun pembelajarannya singkat. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Amalia Ulil Izzati SE. Selanjutnya, acara yang selanjutnya yaitu arahan dan materi
yang akan disampaikan oleh pengawas binaan gugus 1 dan gugus 4 dengan judul materi profil guru SD sekolah dasar ya di masa depan. Kepada Bapak pengawas kita, Bapak Haji Supianto SPD MPD, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Gugus 1, Ibu Hendra, Ketua Gugus 4, Bu Nung, Ketua KKG Gugus 1, Pak Iman, Ketua KKG Gugus 4, Pak Maman, rekan-rekan pengurus KKG, baik Gugus 1 maupun Gugus 4, tak lupa pula kepala sekolah di Gugus 1 dan Gugus 4 yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah yang hadir sudah 620, tapi nolnya tertendang ini. Ya, kita maklumi mungkin kesibukan yang luar biasa. Pertama dan utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya. Kita diberikan kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa hadir pada acara ini yang luar biasa menurut hemat saya. Tadi sudah berbagi Bu Aulia ya. Bu Amelia tadi. Ya, luar biasa ya dengan ngobrolnya. Dan ini bisa dijadikan salah satu referensi untuk kegiatan kita. Karena teman-teman bisa dipastikan meskipun ada pembelajaran tatap muka, pembelajaran online atau pembelajaran daring ini nggak dilupakan. Bahkan nanti akan terus dikembangkan. Jadi jangan punya pikiran, nanti tatap muka akan kembali seperti tatap muka yang dulu. Tidak ada cerita itu. Jadi tidak ada kembali ke masa lampau. Jadi pembelajaran tatap muka tetapi menggunakan aplikasi-aplikasi yang mendukung terhadap proses pembelajaran yang notabene menggunakan teknologi. Jadi jangan dilupakan quizzes ya. Jangan dilupakan tadi Wordwall, jangan dilupakan Padlet, jangan dilupakan apalagi Zoom, jangan dilupakan misalnya dengan Times dan lain-lain. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang profil guru SD masa depan, ya. Profil guru SD masa depan. Ya mudah-mudahan ini kita bisa menyimaknya sehingga kita bisa mendapat manfaatnya. Izin saya share screen dulu. Sudah nampak teman-teman semua? Nampak Pak Haji. Ya, siap ya. Maaf agak kecil nggak apa-apa. Jadi profil guru sekolah dasar. Nah, ini di masa yang akan datang. Jadi teman-teman semua, kita punya PR besar di tahun 2045, nah, di mana ini 100 tahun Indonesia merdeka. Biasanya 100 tahun ini kan ada hikmahnya ya. Apakah Indonesia akan lebih maju atau menurun? Ya ada di tangan-tangan kita sebagai pendidik. Karena itu pilar visi Indonesia 2045 adalah pembangunan SDM dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah ini penting sehingga pembangunan ekonomi yang terus berlanjut ini menjadi tanggung jawab kita. Gimana bisa berlanjut? Manakala kita melahirkan generasi-generasi yang menyiapkan generasi yang lebih baik dibanding kita. Jangan seperti saya dan teman-teman mungkin seusia saya adalah korban-korban yang bergelimpangan dalam tanda petik bahwa dulu tidak diajarkan laptop, tidak diajarkan bagaimana membuat presentasi untuk tugas mengajar. Ya sekarang dihadapkan dengan itu. Karena itu kita harus berupaya supaya pembangunan tetap berlanjut. Ya, begitu juga pemerataan pembangunan, ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan juga harus kita lanjutkan. Nah, ini penting ya teman-teman semua. Karena itu Indonesia adalah negara yang besar untuk mencapai Indonesia sebagai bangsa
yang besar diperlukan kekuatan ya untuk mencapai bangsa yang maju, bersaing dengan bangsa lain serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang mendasar di tanah air. Itulah harapannya. Jadi kalau 100 tahun itu kan Indonesia emas ya. Nah, mudah-mudahan ini berlanjut ya teman-teman semua, tidak putus di tengah jalan saya kira. Nah, jadi semua ini ada pada guru. Nah, jadi kalau gurunya hebat, insya Allah Indonesia bisa berjalan dengan baik. Baik, kita lihat. Nah, ini Jepang nih contohnya. Jepang itu menempatkan guru sebagai unsur penting kebangkitan berdaulat di bidang ekonomi. Hasilnya, bisa kita lihat bahwa Jepang merupakan salah satu negara yang maju. Tidak hanya di Asia, bahkan mungkin di dunia termasuk salah satu negara yang maju saya kira. Yang kedua bisa kita lihat Finlandia. Finlandia juga menempatkan guru sebagai profesi terpenting. Jadi gaji guru di Finlandia adalah gaji dari semua pekerjaan yang paling tinggi. Begitu juga Malaysia. Malaysia sebagai investasi utama di pembangunan. Nah, ini ya. Jadi dulu Jepang itu seperti itu. Nah, jadi jangan bandingkan lah. Kita kan Indonesia. Oke, nggak apa-apa. Tapi kita harus belajar juga. Dulu Malaysia pernah belajar ke Indonesia. Nah sekarang kita mau nggak untuk mengubah itu? Nah, semua pada diri kita. Ayo kita lihat teman-teman semua. Nah peran guru masa kini, ini kan ya. Jadi 20 tahun lagi, ini 2021 kita ya, nanti 2045, 24 tahun lagi. Ya artinya usia-usia anak ini adalah menjadi pemimpin. Kalau sekarang usianya 12 tahun ditambah 24 tahun, kan sekitar 36. 36 itu pas. Jadi ibu bapak bisa menentukan pemimpin masa depan tergantung hari ini. Jadi kalau hari ini mengajarnya bagus, ya insya Allah generasi yang akan datang termasuk bagus. Ya termasuk kita juga kan hari ini produk 30 tahun, 40 tahun yang lalu. Ya kalau saya kan produk 35 tahun yang lalu. Ya. Karena itu teman-teman semua, ayo kita sing-singkan lengan baju kita untuk menopang pendidikan masa depan yang lebih bagus. Terus apa yang diinginkan pendidikan masa depan? Pendidikan masa depan yang diinginkan adalah ini, profilnya. Jadi profil itu kan wajah, lukisan, arah dari samping, sketsa, dan sebagainya. Jadi profil keadaan atau potensi gambaran yang ada dalam diri seorang. Jadi profil merupakan salah satu faktor penting yang ikut menentukan berhasil atau gagalnya seorang dalam berprestasi. Nah gitu. Jadi profil ke depan seperti apa? Makanya di sekolah ada namanya profil sekolah. Kalau mau akreditasi dilihat profilnya. Iya loh. Calon pegawai dilihat profilnya seperti apa. Rumah juga ada profilnya, profil rumah bagus atau enggak. Nah, jadi menentukan sekali profil itu. Ya. Oke. Karena itu teman-teman semua, profil pendidikan masa depan, nah ini akan melahirkan profil siswa masa depan. Sekaligus akan menjadikan tantangan bagi masa depan. Karena itu profil siswa masa depan tergantung juga profil gurunya hari ini. Karena anak-anak akan melihat, mencontoh, meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Kalau gurunya malas, jangan harap anak-anak itu juga menjadi anak yang kreatif. Ini persoalan. Tapi selama ini banyak yang mengatakan kamu kok nggak kreatif. Nah, tapi gurunya sudah kreatif atau belum? Ini yang jadi persoalan. Kepala sekolahnya sudah kreatif belum? Pengawasnya sudah kreatif atau belum? Nah, ini yang jadi persoalan teman-teman semua. Karena itu pastikan bahwa kalau ingin anaknya kreatif, maka gurunya yang kreatif lebih duluan. Ya, karena itu teman-teman semua harus mengubah profil guru ke depan. Nah, guru SD ini harus panggilan jiwa, jangan jadi guru yang kebetulan, tapi harus guru yang betulan, artinya yang memiliki kompetensi. Ya, ini ya teman-teman semua, jadi dicamkan itu semua, sehingga pada akhirnya teman-teman semua profil guru SD ke depan sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara. Ini sebenarnya kalau kita konsisten dan komitmen dengan ajaran beliau, saya kira Indonesia itu sudah terjadi lompatan. Kenapa? Karena kalau kita lihat Malaysia, Finlandia, Jepang, kalau kita lihat dari ajaran Ki Hajar Dewantara, itu semua menggunakan ajaran Ki Hajar Dewantara. Cuman kita kadang-kadang banyak tergoda, sehingga kalau perjalanan itu kita banyak mampirnya.
tidak fokus kepada yang menjadi tujuan. Padahal di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas ya, untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi supaya bangsa ini cerdas, bukan menjadi pinter. Nah, ini yang jadi persoalan ya. Karena itu, teman-teman semua, apa sih ciri pembelajaran masa depan? Nah, ini teman-teman semua. Jadi teman-teman sekarang harus berupaya pembelajaran yang diarahkan oleh siswa sendiri. Jadi makanya dulu kan kita mengenal bimbingan konseling. Jadi gurunya pinter, anaknya harus dibimbing terus. Dan paradigma ini sampai sekarang terus berkutat di kita. Artinya apa? Menganggap bahwa guru lebih hebat dibanding dengan muridnya. Padahal di dunia sekarang kita saksikan anak-anak kita ada mungkin banyak yang kreativitasnya melebihi gurunya. Contoh aja menggunakan laptop, menggunakan HP, menggunakan model pembelajaran, menggunakan aplikasi. Ya, bahkan mungkin banyak istilah-istilah yang gurunya nggak kenal, tapi muridnya sudah paham. Nah, kalau nggak percaya lihat aja penggunaan HP. Banyak guru yang menggunakan HP hanya WA, SMS, WA, SMS. Ada kerjaan. Sedangkan anak-anak boleh jadi sudah membuat film, video, membuka Google, bahkan mungkin mengkreasi. Banyak sekarang mereka sudah membuat aplikasi. Nah, ini harus disadari. Karena itu kalau guru terus bertahan, lambat laun guru ini tidak diperlukan oleh anak. Karena mereka punya jagoannya siapa? Ya Google. Karena itu supaya guru tidak diabaikan oleh anak, maka kita harus belajar sekarang. Yang kedua, pembelajaran dengan multisumber belajar. Nah ini, jadi kalau zaman saya dulu SD, kalau gurunya nggak nerangin, muridnya nggak dapat ilmu. Sekarang gurunya nggak nerangin nggak jadi masalah. Kenapa? Karena anak mempunyai sumber lain. Anak saya di rumah yang kelas 5, begitu kita mengatakan sesuatu dan kita mungkin agak bertanya, maka dia akan cepat membuka kitabnya dan dia akan menjawab banyak hal tentang itu. Jadi kelihatannya bahwa guru lambat laun akan tergeser. Makanya sekarang sudah dibuktikan bahwa guru untuk PNS itu mulai dipending. Yang banyak adalah P3K. Lambat tahun P3K dihilangkan juga. Nah, nanti menjadi kontrak. Nah, lihat aja perkembangan seperti itu. Yang berikut pembelajaran sepanjang hayat. Jadi Dewan Guru yang mau mendekati pensiun, jangan lupa terus belajar. Karena anak yang dihadapi sekarang berbeda dengan anak zaman dulu. Jangan selalu membandingkan ibu dulu begini, ayah dulu begini. Ya iyalah. Kalau nggak percaya lihat aja makanan. Anak-anak kita kalau kita tawarkan dengan sayur asam, ya, atau dengan ikan asin, itu kan kesukaan ibu bapak guru di sekolah. Tapi kita tawarkan ke anak-anak, apakah laku atau tidak? Ini kan persoalan. Artinya apa? Dalam proses pembelajaran juga terjadi seperti itu. Banyak anak-anak. Halo. Mohon izin teman-teman yang membuka suaranya supaya tidak mengganggu yang lain. Ya. Baik, terima kasih. Saya lanjut. Nah, coba lihat di makanan. Sekali lagi banyak guru yang menawarkan makanan favoritnya zaman dulu. Ya, sayur asem lah atau ikan asin dengan nasi liwet misalnya. Ya. Dan sebagainya. Dan itu favorit guru-guru rata-rata. Tapi pas ditawarkan ke anak, nggak semuanya doyan. Nah, apa makanan mereka? Ya, perasikan lah. Apalagi Bu, makanan Jepang lah. Nah, ini juga sama dalam proses pembelajaran. Jangan menawarkan pembelajaran yang dulu kita terima dari guru kita. Karena zamannya berbeda. Nah, inilah yang terjadi. Kenapa banyak guru yang tidak disenangi? Karena gurunya menyajikan pembelajarnya persis seperti waktu dulu masih belajar di SD atau SMP.
Ya, clear ya teman-teman semua. Yang berikut pembelajaran berbasis TIK. Tadi dibicarakan Bu Aulia ya. Bagus sekali itu. Cuman waktunya terlalu sempit ya. Mungkin bisa dipelajari nanti secara berkelompok karena sudah ada di tiap kelas, itu dilatihkan sehingga pada akhirnya menjadi mahir. Jadi bukan hanya tahu, bukan hanya mengenal, tetapi ibu bapak harus mahir. Karena nanti di tatanan guru juga teman-teman ke depan ada guru itu nanti akan ada tes. Pada akhirnya nanti guru itu apakah berkembang, apakah guru itu layak, apakah guru itu cakap, atau guru itu mahir. Ada 4 tingkatan guru itu. Nah mungkin guru-guru yang berkembang, di testimoni, dikasih pelatihan masih berkembang, ya kedepannya akan dieksekusi. Mereka yang mau terus menaikkan derajatnya, dari grade-nya yang berkembang, menuju layak, menuju cakap, dan pada akhirnya menjadi guru mahir. Yang tentunya kesejahteraannya nanti juga berbeda antara guru yang satu dengan guru yang lain. Ini ke depan. Karena yang dibicarakan ini adalah guru masa depan, bukan guru yang ke belakang. Nanti kalau salah persepsi tersinggung lagi. Biasanya kan guru itu mudah tersinggung. Apalagi kalau yang belum gajian ya. Singgungnya perasaannya tinggi banget. Berikutnya pembelajaran yang dapat membangun cara pandang nih, growth mindset. Jadi mindset ini yang paling penting. Bagaimana memandang siswa, bagaimana memandang pembelajaran, bagaimana memandang sekolah. Nah, ini harus diubah persepsinya. Karena selama ini banyak yang memandang sekolah hanya sebuah pekerjaan, bukan sebuah investasi. Kalau hanya sebuah pekerjaan, ya dari rumah ke sekolah balik lagi, dari rumah ke sekolah balik lagi, kayak tikus begitu. Nah, kalau gajinya kurang ngamuk. Nah, ini juga persoalan teman-teman semua. Karena itu indikator teman-teman semua ya, di pendidikan yang masa depan itu adalah percakapan literasi. Ini penting ya. Karena itu komunikasi hal yang penting teman-teman semua. Jadi komunikasi ini di era digitalisasi ini luar biasa saya kira. Ya, bagi teman-teman yang ketinggalan informasi ya habislah. Ya contoh aja, yang hadir di sini kan yang teman-teman punya alat komunikasi, yang mau berkomunikasi. Bagi teman-teman yang literasinya lemah, nggak mau baca, nggak mau denger, ya ketinggalan. Paling dalam hatinya, udah ngapain sih aktif-aktif di KKG, hambur-hamburin kuota. Ya oke lah, silakan hari ini teman-teman mengatakan itu. Tapi besok lusa ini akan terasa sendiri. Karena begitu dunia berubah dengan cepat, kita tidak mengikutinya, maka kita yang ketinggalan sendiri. Ya. Dan akan tergerus dengan perubahan yang ada. Yang berikut teman-teman terus mengkonstruksi diri pengetahuan. Jadi teman-teman pengetahuan itu selalu berubah, ya, terus dinamis. Karena itu mungkin dulu yang jago hafalan perkalian itu menjadi ranking 1. Sekarang yang jago perkalian belum tentu jadi ranking 1. Bergeser dengan mereka yang jago aplikasi, yang jago mendesain. Ya, begitu. Dulu yang punya lahan tanah banyak itu menjadi juragan. Kalau sekarang yang mempunyai informasi itulah yang menjadi juaranya pada kehidupan ini. Yang berikut menyaring dan mengelola informasi. Nah ini teman-teman semua. Teknologi informasi ini menjadi hal yang luar biasa. Maka pemburu berita saat ini, termasuk mungkin yang menulis, sekarang yang menulis itu yang laku, yang hal-hal yang baru. Berikutnya, menciptakan kesadaran tentang nilai-nilai tradisional. Nah, nilai-nilai tradisional ini dikembangkan lagi, digali lagi. Makanya dulu makan di pinggir sawah itu dulu merasa terhina. Sekarang Bu Hendra termasuk hari ini tuh mencari makan ke pinggir sawah. Wah, ini menjadi tren lagi. Dulu ke kampung-kampung, ke hutan-hutan, Pak Iman, ini malu. Nah, sekarang banyak orang mencari hutan, berfoto di atas gunung, berfoto di atas lahan sawah, dan seterusnya, menjadi kebanggaan.
Berikutnya membaca, memahami materi yang tidak berurutan dan dinamis. Nah ini teman-teman semua. Jadi teman-teman materinya lompat-lompat sekarang itu. Kenapa? Karena kita tidak sistematis. Dapat dari Google ini, dikaitkan dengan yang ini. Makanya dinamis terus. Yang berikut menciptakan kesadaran dalam membangun jejaring. Nah ini jejaring. Jadi teman-teman yang berhasil saat ini, jadi adalah yang mempunyai jejaring. Jadi sukses sendiri itu biasa, sukses bersama itu yang luar biasa. Karena itu KKG harus terus maju. Ya, makanya saya ingin ke depan Pak Iman tadi sudah dikatakan, ayo kita buat channel YouTube-nya. Supaya apa? Tidak hanya dikenal oleh gugus 1, hanya tidak terkenal di gugus 4. Kita bisa membuka dunia ini bahwa kita ada. Gugus 1 itu ada, gugus 4 itu ada. Ya. Berikutnya berpikir kritis dan mengambil informasi. Nah ini. Jadi teman-teman semua, informasi itu tidak langsung ditelan bulat-bulat, tapi justru dikritisi. Makanya disebut dengan adaptif. Sekarang itu guru harus adaptif. Artinya tidak cepat percaya, tetapi juga tidak bertahan pada posisi yang istilahnya ortodok, tidak menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Baik, inilah profil pendidikan masa depan. Jadi anak-anak kita itu harus merdeka dan memerdekakan. Jadi tidak boleh lagi terkungkung. Karena kalau anak-anak sekarang dikungkung, bukan mengikuti pembelajaran kita. Mereka akan menentangnya. Yang kedua, pendidikan yang tidak intelektualitas dan materialistis. Nah ini. Jadi sekarang sudah ada kecenderungan, anak-anak kalau diajarkan materi yang sifatnya pengetahuan semata, tanpa nilai-nilai yang bersifat praktis, mereka ogah belajarnya. Kalau dulu kan zaman saya yang penting diajarkan oleh guru, meskipun nggak tahu belajar itu untuk apa, pasti diterima. Sekarang kalau pembelajaran itu tidak ada manfaatnya, otomatis anak-anak kita tidak mau menerima. Berikutnya, pendidikan dengan multi sumber. Nah ini, jadi anak-anak kita banyak sumbernya, mulai buku, mulai internet, dari HP, dari lingkungan sekitar, dan sebagainya. Pendidikan sepanjang hayat, betul. Jadi pendidikan itu sekarang kan tidak hanya dari guru, ya, dari lingkungan sekitar banyak. Pendidikan berbasis TIK udah jelas. Pendidikan yang adaptif, nah ini teman-teman semua. Jadi pendidikan yang dilihat dari segi penerimaannya, mereka akan terseleksi dengan sendirinya. Artinya mereka akan siap menerima perubahan dan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan. Makanya terus berubah. Pendidikan yang membangun cara pandang, nah ini mindset sendiri. Jadi teman-teman semua, cara pandang terhadap dunia itu sudah berubah. Nah, dulu kan zaman saya sekolah, anak yang pintar itu, yang penting mah ranking 1. Jadi ranking itu menjadi kejaran. Sekarang bukan ranking menjadi kejarannya, tapi kompetensi. Ya. Anak yang rankingnya terakhir, tapi kompeten di bidangnya, maka dia di masyarakat akan menjadi sukses. Maka nggak heran kalau di masyarakat dulu waktu sekolahnya ranking terakhir, tapi sekarang menjadi anggota DPR, menjadi bupati, menjadi wali kota. Karena ternyata pendidikan ranking yang diambil di sekolah tidak relevan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Nah, apakah kita 45 tahun, 25 tahun ke depan akan membentuk hal yang sama dengan itu? Nah, ini persoalan teman-teman semua. Karena itu teman-teman semua, ini profil menjadi masa depan anak-anak kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Anak-anak kita yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, saya kira ini selaras dengan Pancasila, ya, nggak usah diperdebatkan. Saya kira. Yang berikutnya adalah berkebinekaan global, artinya melihat perspektif individu anak itu selain berbeda secara kesukuan, tetapi secara nasional dan internasional kita itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Karena itu harus punya pandangan bahwa berbeda itu adalah anugerah, bukan untuk dipertentangkan, tetapi saling melengkapi. Berikutnya gotong royong. Nah, ini kolaboratif, saya kira. Begitu juga kreatif, bernalar kritis, mandiri. Inilah harapannya ke depan, anak-anak kita yang bisa mandiri. Ya. Kalau dia tidak punya rasa mandiri, ya susah. Ya teman-teman semua,
Karena itu ini contoh-contohnya ya. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa atau berakhlak mulia, maka pelajar Indonesia itu ada 5 yang dihitung. Pertama, akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Nah, jadi kepada pencipta bagaimana, kepada individu bagaimana, secara sosial bagaimana, kepada alam bagaimana, kepada negara bagaimana. Nah, inilah yang akan menjadi tantangan ke depan. Siapa yang harus berubah duluan? Ya gurunya, saya kira seperti itu ya, teman-teman semua. Yang kedua, pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur. Nah, lokalnya tetap berpikiran terbuka, berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai, kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur. Nah, ini ya teman-teman semua. Elemen kebinekaan global ini mengenal dan menghargai budaya. Jadi tetap kita tidak melupakan budaya nasional kita. Dan justru ini harus digali. Makanya sekarang sudah berkembang kan tempat-tempat budaya, tempat-tempat objek wisata, tempat-tempat kesenian daerah yang terus mengemuka dan menjadi harga jual yang luar biasa. Nah, ini karena dipelihara dengan baik, sudah muncul. Berikutnya gotong royong. Jadi pelajar ini harus selalu berkolaborasi. Termasuk KKG ini kan bisa Zoom, yang ini bisa Padlet, yang ini bisa misalnya kuisis. Ayo berbagi bersama ya. Jangan merasa diri paling hebat. Ayo kita bergotong royong mengatasi masalah-masalah yang ada di sekolah kita. Yang berikut berkepedulian. Nah, ini peduli terhadap teman yang kurang, berbagi. Termasuk KKG ini mencoba berbagi. Meskipun saya sadar betul, saya juga bukan punya lebih, tapi hanya ingin berbagi dengan teman-teman semua. Sebenarnya saya yang banyak belajar dari teman-teman, bukan teman-teman belajar kepada saya. Ya, jadi sama-sama teman-teman semua, tidak ada perbedaan. Pengawas, kepala sekolah, guru, ayo kita sama-sama. Karena kalau anak kita maju, ya itulah anak-anak kita. Jangan berpikiran bahwa ini adalah anak jatiluhur. Anak jatiluhur kan anak bangsa Indonesia. Jadi teman-teman harus berpikiran maju, mumpung kita punya kesempatan. Karena kalau sudah jadi pengawas, ya, apalagi jadi struktural, agak susah mengatur anak-anak. Mumpung sekarang menjadi guru, ayo lakukan yang terbaik, ya. Mumpung kita punya kesempatan. Selanjutnya, bernalar kritis. Nah ini, teman-teman semua, bernalar kritis, kita harus tetap memproses informasi dan gagasan itu, apakah sesuai dengan nilai-nilai budaya, apakah sesuai dengan nilai-nilai agama, sehingga kita berlatih untuk bisa membedakan mana hoax, mana benar-benar informasi. Nah ini penting. Jangan sampai kayak kemarin, di gugus lain, karena ini ada informasi kurang bagus, akhirnya karena tanpa informasi yang bagus, akhirnya ngupload hal yang tidak bagus di grup WA. Akhirnya diadukan ke kepolisian. Nah, ini hal-hal yang demikian kelihatan sepele. Ini gara-gara guru tidak paham dengan informasi. Coba kalau kita mendalami informasi itu, hal itu tidak terjadi. Berikut, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Nah, ini penting teman-teman semua. Karena kelihatannya guru yang penalarannya lemah, mereka tidak bisa memprediksi masa depan. Karena itu penalaran itu penting. Karena bagaimanapun juga informasi itu akan membentuk sebuah pandangan di mana penalaran ini akan mengevaluasi dan menganalisisnya. Apakah ini cocok atau tidak? Apakah sesuai atau tidak? Berikutnya memrefleksi pemikiran dan proses berpikir. Nah ini teman-teman semua. Apalagi pemimpin-pemimpin ke depan. Ya, anak-anak kita kan mulai kritis sekarang. Nggak ada lagi sekat antara guru dengan anak. Sehingga anak berani menanyakan, kenapa Bu Guru begini? Oh, ini. Dan yang paling akhir, ini mengambil keputusan. Makanya di manajemen, hal yang paling penting itu adalah mengambil keputusan. Karena pengambilan keputusan yang salah, maka akan menimbulkan hal madorot. Ya. Kenapa pemimpin ini berat? Karena pemimpin adalah seorang yang bisa mengambil keputusan. Dan pengambil keputusan ini kalau benar akan menjadikan banyak manfaat, kalau salah banyak memberikan madorot.
Karena itu ini perlu dilatih teman-teman semua. Selanjutnya, belajar yang kreatif. Nah ini kreatif. Jadi menghasilkan gagasan yang original. Nah, bisa menghasilkan, termasuk ini kan original ya. Teman-teman bisa membuat Zoom, ya berlatih. Setiap tampil ada yang menjadi narasumber. Nah nggak apa-apa. Pelan-pelan Ibu Bapak, jangan berkecil hati. Bu Aulia tadi ada gangguan, nggak apa-apa. Ini proses belajar. Ini menandakan kita masih di Indonesia. Yang berikut menghasilkan karya. Jadi pastikan teman-teman semua, bukan berapa lama menjadi guru, tapi apa yang pernah dilakukan selama menjadi guru. Nah ini yang harus jadi pertanyaan kita. Percuma lama saja kalau tidak ada manfaatnya. Bahkan mungkin berapa anak yang merasa berdosa, ya, anak yang merasa kecewa, berapa anak yang gondok dengan tindakan kita. Justru sebaliknya, berapa anak yang senang dengan perlakuan kita. Nah ini yang harus dilakukan oleh kita, teman-teman semua. Baik Ibu, sekolah dasar kalau dipilih, anak-anak kita akan selalu punya kompetensi lulusan dari berbagai kurikulum yang berlaku. Nah ini lintas kurikulum artinya. Yang kedua, inventory, tugas perkembangan siswa sekolah dasar. Nah, yang berikutnya tentang profil pelajar Pancasila, tadi yang 6 sudah dilakukan. Praktek baik dari sekolah sebagai alternatif. Karena itu, teman-teman semua, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya minta teman-teman tolong ditulis. Nah, ini praktik baik dari sekolah, ini PR, dan di sekolah binaan nanti akan saya tanyakan. Coba ditulis. 1, hal apa atau awal yang Ibu Bapak temukan selama ini di kelas atau di sekolahnya. Jadi awalnya seperti apa? Apakah anak-anaknya nggak bisa baca misalnya? Awalnya begitu. Jadi kondisi awal seperti apa? Yang kedua, tulis tantangannya seperti apa. Kenapa mereka nggak bisa baca? Ya, tulislah di persoalan yang kedua, yaitu dengan tantangan. Misalnya dukungan orang tua yang lemah, atau anak fasilitas belajarnya kurang, dan sebagainya. Pasti setiap sekolah, setiap kelas berbeda. Yang ketiga, setelah tantangan, buat aksi nyata. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibu Bapak? Silakan ditulis ya. Nanti kalau saya ke sekolah, insya Allah ini menjadi PR dan akan saya tanyakan dengan kelasnya masing-masing. Ya. Dan terakhir, yang keempat, apa perubahan atau hikmah dari aksi nyata atau praktek baik yang pernah dilakukan? Jadi pengaruhnya apa? Misalnya anak yang tadinya nggak bisa baca, jadi bisa baca. Nah, itu kan guru. Kalau kepala sekolah, tadinya waktu saya datang ke situ nggak memiliki perpustakaan, sekarang ada perpustakaan. Nah, itu hikmahnya. Mungkin ada juga sekolah, waktu saya datang ditempatkan di sekolah itu, sekolahnya kumuh, sekarang menjadi bening, macam-macam. Atau justru terbalik,nya, waktu datang ke situ sekolahnya bersih, sehat, sekarang menjadi kotor. Nah, tulis aja. Nah, itu berarti itu praktik jelek, bukan praktek baik saya kira. Oke ya, itu teman-teman semua. Nah, ini sambil merenung di rumah untuk refleksi diri. Jadi kondisi waktu Ibu ditempatkan di sekolah sekarang ini seperti apa? Kalau guru berbicara tentang kelasnya. Kalau kepala sekolah berbicara tentang sekolahnya. Gitu. Terus kendalanya apa? Tantangannya apa? Aksi nyata yang dilakukan apa? Dan terakhir apa? Pengaruhnya atau manfaatnya apa? Kondisi akhirnya. Baik teman-teman semua, ini karakteristik siswa SD ya. Jadi senang bermain, bergerak, bernyanyi. Nah ini anak-anak senang berimajinasi. Jadi kalau ada anak yang menghayal, memang anak itu. Ya, melakukan aktivitas fisik, nah makanya dia selalu bergerombol. Nih sekolah yang buka di masa pandemi hati-hati ya. Karena mereka anak-anak itu meskipun udah dijaga ketat di sekolah, maka distrik menemukan anak-anak itu sudah pulang dari sekolah yang kemarin di ATHB, ternyata anak nunggu di luar pintu gerbang.
pulang ke rumahnya bergerombol lagi. Ini temuan. Nah, karena mereka senang berkelompok. Berikutnya senang dipuji. Nah, berpikir konkret. Nah ini. Jadi teman-teman harus menggunakan alat peraga. Merupakan generasi alfa. Terbiasa dengan TIK. Nah ini. Coba sekarang HP aplikasinya habis semua sama anak. Meskipun gurunya hanya WA, FB. Ya, hanya itu. Meskipun makanya kata teman saya, Pak, lihat HP-nya. Wah, bagus, Pak. Cuman sayang Bapak tidak sesemat HP-nya. Nah, ini persoalan ya. Memiliki kontrol diri dan masih rendah. Nah, ini kelemahannya, teman-teman semua. Kadang-kadang mereka selalu agak ceroboh ya, kurang perhitungan. Itulah kelemahannya. Karena itu teman-teman semua, itu profil muridnya, sekarang profil gurunya. Nah, ini profil guru Indonesia itu cakap. Ya. Cakap itu singkatan dari ceria, adaptif, kreatif, sabar, dan penyayang. Inilah yang digagas oleh kementerian. Jadi teman-teman semua, kita harus riang, gembira, apalagi di masa pandemi. Kalau cemberut aja, maka kita tidak akan sehat. Ya. Nanti terserang COVID. Alhamdulillah min dzalik. Karena itu harus ceria ya. Yang kedua, adaptif. Ya. Jadi guru-guru SD harus peka terhadap kebutuhan anak. Ya. Menyelaminya dunia anak dan terbuka terhadap segala hal yang terkait dengan kemajuan anak. Jadi adaptif, menyesuaikan. Jangan ngasih makanan cuman dulu juga saya waktu kecil dikasih sayur asam sama ibu. Nah sekarang saya juga sekarang menjadi orang tua akan ngasih sayur asam juga. Nah ini nggak cocok. Anak-anak sekarang nggak bisa dikasih sayur asam, malah basi itu. Ya. Mereka harus dikasih apa? Jadi sesuaikan lah. Ya. Yang ketiga kreatif. Nah ini. Jadi guru SD kreatif. Memiliki hasrat menciptakan sesuatu yang baru, yang lebih baik dengan indikator aktif. Menciptakan yang menarik, menyenangkan bagi anak, memiliki ide dan estetis. Melakukan aktivitas secara variatif dalam memperlakukan anak. Nah ini teman-teman. Jadi sekali lagi, cakap ya. Cakap, ceria, apalagi adaptif, kayaknya kreatif, nah, gitu ya. Yang berikut ini. A-nya ya, tapi bukan S-nya yang diambil, A-nya. Sabar. Jadi teman-teman, anak itu unik. Karena itu harus sabarnya segudang menghadapi anak-anak sekarang. Tidak banyak mengeluh. Ini mah belum apa-apa, pengawas sudah, Pak gimana ini sekolah? Atau guru ke kepala sekolah, itu muridnya, ya Allah gimana ini? Nah, semangat lah. Justru ibu bapak kalau ada masalah berbahagialah karena ibu bapak lagi diuji ya. Banyak orang yang meminta masalah, termasuk orang yang meneliti mau lulus S1 kan mencari masalah. Ya, begitu. Yang S2 Pak Nurwanto nih, Bu Nung lagi mencari masalah dia. Nah, jadi berbahagialah ibu bapak guru yang dapat masalah. Ya, begitu. Yang berikut penyayang dari cakap. Nah, penyayang itu ya semua manusia adalah diciptakan oleh Allah untuk saling menyayangi. Karena itu harus mendapat kepedulian, merangkul dengan perhatian, tapi hati-hati bapak-bapak guru, jangan merangkul anak apalagi guru anak kelas 6 yang sudah gede-gede. Maksud merangkul ini dalam artian perhatian begitu. Memiliki empati terhadap anak. Jadi bawalah dunia anak kepada dunia kita, bukan dunia kita yang dibawa kepada dunia anak. Ini penting ya, teman-teman semua. Baik, itu intinya teman-teman semua. Jadi intinya bahwa proses pendidikan yang akan kita lakukan ke depan adalah menciptakan anak didik kita yang cakap. Ya. Apa itu cakap? Halo? Ada yang bisa? Ceria, adaptif, kreatif, sabar, dan penyayang. Dan penyayang. Luar biasa ya teman-teman semua. Meskipun sederhana teman-teman karena saya masih ada acara waktu harusnya udah lebih 30 menit ini. Ya, saya jam 10 harus menghadiri di tempat yang lain. Mohon izin teman-teman. Intinya bahwa ke depan ini akan kita bongkar Miss Julpa di KKG, di kepala sekolah. Karena ini menjadi proses ke depan. Harapan saya tugasnya nih buat sekolah.
tolong dievaluasi visi misi sekolah. Kalau dulu visi misi sekolah hanya saya lihat tanda tangan. Sekarang kalau visinya nggak cocok dengan sekolahnya, saya nggak mau tanda tangan di dokumen satunya. Harus dilakukan analisis konteks dan konten terhadap sekolahnya. Begitu juga visi misinya mudah dikenal oleh gurunya, oleh kepala sekolahnya, oleh masyarakat sekitar. Sehingga visi sekolah menjadi jantungnya sekolah. Nggak ada lagi guru ditanya visi sekolah AAUU. Apalagi gurunya. Nah, ditanya, harus muridnya juga tahu visi sekolah seperti apa. Karena itu visi sekolah itu yang mudah. Nah ini tadi kan visi SD ya. GTK SD itu cakap. Untuk semangat. Nah, beda lagi. Singkatannya semangat apa? Ya, itu nanti di SMP dipelajari. Begitu juga teman-teman di SD, buatlah hal-hal yang baru yang dapat mengembangkan kreativitas anak-anak kita. Oke? Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. Intinya profil guru ke depan adalah cakap untuk SD ya. Cakap. Nah, nanti latihanlah untuk apa? Gerakannya ya. Insya Allah nanti dibahas untuk pertemuan berikutnya. Sekarang pengenalan saja dulu. Cakap itu seperti apa? Ya, ulangi. Cakap itu apa? C-nya apa? Ceria. C-nya apa? Adaptif. sabar, dan penyayang. Refleksikan diri kita. Dari kelima tadi, apakah sudah ada pada diri kita kelima-limanya? Itu PR kita semua. Kalau lima-limanya sudah ada kreatifnya enggak? Waduh, saya masih malas. Berarti itu yang harus didorong. Nah, nanti kepala sekolah juga melihat penilaian ke arah sana. Ya. Oh, dia udah ceria sih. Hiburan terus, nyanyi terus. Ya. Bahkan mungkin karaokean. Ya, bukan begitu maksudnya. Ya. Cuman mungkin marah-marah melulu nih, Bu Siti Salbiah. Berarti di sabarnya yang kurang. Nah ini nanti, karena profilnya, yang cakap itu nanti diterjemahkan kepada indikator-indikator, dan indikator ini nanti ada nilainya. Apakah guru itu masuk kepada kategori berkembang? Nah, gajinya berbeda Bu Siti, yang berkembang dengan mahir nanti. Ya, ke depan ini. Nah, apakah masuk kepada layak? Apakah masuk kepada cakap atau masuk kepada di KKG berikutnya Pak Iman, saya sudah punya materinya. Guru yang layak, yang hanya mungkin kedip, ada lalat. Bukan begitu. Maksudnya mungkin ya dia nggak ada ngaruhnya. Bahkan kalau rapat, Pak, ayo kita rapat. Tapi ini belum ada nih Pak Yanto. Ya nggak ngaruh, ayo lanjut aja. Nah, ada guru yang begitu nggak di sekolah? Kan guru yang baik itu manakala, Pak Iman kita rapat. Ntar tunggu dulu, guru kelas 6A belum datang. Kenapa? Ya kalau dia nggak ada, susah nanti rapat. Iya, guru itu harus begitu. Jadi jangan terbalik. Alhamdulillah Pak Supianto nggak datang, aman nih kayaknya gugus 1. Nah, jangan kayak begitu ya Bu Siti Salbiah. Ini pengawas yang jelek begitu. Kalau pengawas nggak datang, alhamdulillah hirobbil alamin katanya nggak ada pengawasnya. Nah itu berarti pengawas yang jelek ya. Tapi harus dibalik. Waduh, ini pengawasnya nggak ada nih. Gimana komunikasi nih? Gimana minta arahan ke siapa? Nah itu. Begitu juga anak-anak. Intinya guru yang cakap dalam tanda petik yang tadi adalah guru yang dirindukan kehadirannya, bukan yang dirindukan ketidakhadirannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi guru-guru yang dirindukan kehadirannya, baik oleh anak didik ataupun orang tua, termasuk organisasi sekitar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Insya Allah nanti kita dalami sampai ke instrumen. Dan itu PR-nya tadi membuat karya tulis, dan karya tulisnya mungkin bukan karya tulis, pengalaman ya. Yang tadi, yang 4 hal itu kita bukukan menjadi sebuah buku. Kalau banyak ya menjadi 2 buku. Dan itu wajib setiap sekolah. Kalau bisa setiap sekolah, Miss Julfa, dibuat bukunya setiap sekolah, nggak apa-apa.
Nah, sehingga dia punya kenang-kenangan. Waktu saya ditempatkan di situ awalnya seperti apa, tantangannya seperti apa, aksi nyata yang diambil seperti apa, dampaknya atau hasilnya sekarang seperti apa. Dan itu akan dikenang dan tidak mudah, tidak susah menuliskannya karena ini berbasis pengalaman sendiri, bukan pengalaman orang lain dan betul-betul harus dialami. Saya kira menulis yang dialami. Oke, itu saja. Terima kasih. Pak Ian, nggak usah ada tanya jawab ya, karena saya harus mengisi di tempat yang lain. Terima kasih teman-teman semua. Dilanjut dan langsung saya pamit. Ya, terima kasih teman-teman semua. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini udah rapi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pengawas Binaan Gugus 1 dan Gugus 4 atas arahan dan materinya. Begitu luar biasanya jika kita ingin menjadi seorang guru, khususnya guru SD untuk masa depan untuk masa yang akan datang atau masa depan. Yang jelas, jika kita ingin menjadi guru di masa depan, kita harus memiliki kemampuan intelektual, kemampuan emosional, serta kemampuan keterampilan seperti yang telah kita miliki. Berbagai aplikasi itu harus dipertahankan. Paling tidak seperti itu. Yang jelas, mudah-mudahan ilmu atau sharing pengetahuan, baik itu materi ataupun arahan dari baik itu dari tutor sebaya ataupun dari pengawas kita hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf, Bapak Ibu tidak ada tanya jawab. Mungkin ya Pak Iman tidak ada tanya jawab, Pak. Ya, langsung ditutup. Ya. Mungkin gubat kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kesalahan, baik tutur kata saya yang tidak tersusun ataupun kata-kata saya yang tidak enak didengar. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup dan doa. Sebelum acara ini kita tutup, dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Doa yang akan disampaikan oleh Bapak Nunung SPD. Dari saya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sabna. Setelah kita angkat kedua belah tangan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara yang baru saja kita lalui mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan kepada pengawas kita, semoga Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa ajika wa azimi sultani. Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sudah selesai ya Pak Iman? Ya, terputus ya? Iya. Tutup, Pak. Kita akhiri aja dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
rekan-rekan agar kita sesi Bunia. foto bersama dulu, dokumentasikan dulu semua videonya atau fotonya diaktifkan terlebih dahulu. Belum dandan Pak Hur saya. Iya. Belum dandan. Jangan lupa hadir. Daftar hadir. Daftar hadir. Yang hadir agar diaktifkan fotonya. Dulu saya dandan dulu. Bunia. Bunia. Siap-siap. Dikasih aba-aba Bunia. Dihitung, Bu. Oke. Yuk, sudah semuanya? Siap. Ya. 1. Senyum. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Daftar hadirnya yang belum masih dibuka, Bunia. Daftar hadir. Daftar hadir masih bisa, silakan, masih bisa diakses. Yang belum mengisi daftar hadir, Bapak Ibu dipersilakan. Terima kasih ya teman-teman dari gugus 1. Semangat, sehat semua. Ya, Bu, makasih Bu. Terima Sama-sama. kasih. Ya. Nggak usah diomongin, biarin aja. Nggak usah biarin. Jaringannya putus.